Baiklah, kita lanjutkan pembahasannya pada kalor bagian 2. Pada kalor bagian 2 ini tujuannya adalah melalui video ini peserta didik dapat menghitung jumlah total kalor secara matematis dan teliti. Ini ada es batu yang mencair. Kenapa kok mencair? Pastinya ada kalor yang masuk pada es batu ini, sehingga karena es batu menyerap kalor maka es batu itu akan mencair. Nah, ini urutan perubahan suhu es batu menjadi air yang berwujud cair, dari padat menjadi cair. Bagaimana prosesnya? Begini, es itu kan suhunya di bawah es batu itu suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Artinya suhu es batu semakin berkurang dinginnya ketika ada di luar ya. Nah, ketika ada di 0 derajat Celcius maka es yang bentuknya padat, wujudnya padat, itu menjadi cair pada suhu 0 derajat Celcius. Semakin meningkat suhunya di atas 0 derajat Celcius, maka yang cair akan menjadi gas. Nah, kemudian ini adalah rumus matematis yang berhubungan dengan proses perubahan dari air yang wujud padat atau es batu menjadi uap air. Prosesnya begini. Kalor pertama Q1 itu adalah menghitung kalor yang diserap es yang berwujud padat atau es batu itu. Q1 sama dengan ms ini kali CS, kalor jenis es, beda dengan kalor jenis air loh ya. Terus dikalikan dengan delta T, ini Q1. Nah, Q1 ini menghitung kalor yang diserap es berwujud padat atau es batu. Kemudian es batu itu mencair menjadi wujud cair. Ini Q2 sama dengan M kali L, kalor jenis lebur. Nah, ini kalau air berarti kalor jenis lebur air. Kemudian akan diberi suhu meningkat sehingga menjadi kalor ketiga atau proses yang ketiga, yaitu dari cair menjadi uap. Ini proses menyerap dari cair itu menyerap kalor. Q3 sama dengan M kali C air. Kalau tadi CS toh, sekarang C air. C air, kalor jenis air. Kemudian dikalikan delta T. Terus kemudian Q4 sama dengan ini proses penguapan sama dengan massa kali kalor jenis uap air. Tergantung ini air atau zat cair yang lainnya. Karena ini contohnya adalah nanti adalah berwujud air, jenis air, maka kita akan membahas tentang air. Cobalah latihan soal di bawah ini. Berapakah kalor yang diperlukan untuk melebur es bersuhu min 5 derajat Celcius sebanyak 300 gram menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 2100 kalor per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es L itu ya sama dengan 3.400 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini gambar grafiknya dari min 5 derajat Celcius suhu awalnya es batu menyerap kalor. Q1 sama dengan M1 kali CS, ini kalor jenis es.
kali delta T. Yang ini Q2 sama dengan, ini proses dari padat menjadi cair, M kali kalor lebur S. Kalor lebur S di sini ini. Terus kemudian Q3 sampai suhu 20 derajat Celcius. Q3 sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kemudian cara menyelesaikannya biasa saja kamu harus diawali dengan diketahui. Nah, CS kalor jenis S, L itu kalor jenis kalor lebur S, C air itu adalah kalor jenis air, seperti ini kalor jenis air. M air itu massa air, ini massa air 300 gram. Lalu yang perlu kamu ketahui bahwa delta T di sini, cara menghitung delta T di sini bukan langsung 20 kurangi min 5, tetapi 0 dikurangi min 5. Min kali min jadi plus, jadi menjadi 5 derajat Celcius. Kalau di sini delta T-nya ya 20 derajat Celcius dikurangi 0 sama dengan 20 derajat Celcius. Apakah anak-anak sudah paham tentang bagaimana cara menentukan delta T di sini dibanding dengan delta D di sini? Saya harap kalian sudah paham. Jadi saya ulangi, kalau di sini sudah jelas contohnya, kalau ini delta T-nya adalah 20 derajat Celcius dikurangi 0 derajat Celcius sama dengan 20 derajat Celcius. Langkah berikutnya kita lanjut. Nah, ini yang ditanya adalah Q total. Q1, Q2 dan Q3. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita masukkan satu persatu dalam rumus yang pertama. Q1 sama dengan M kali CS kali delta T. Masukkan 0,3. Nah, tadi kan 300 gram dirubah menjadi kilogram, menjadi 0,3 kilogram kali 2100 kali 5. 0 kurangi min 5 kan 5. Hasilnya Q1 sama dengan 3150 Joule. Kita masukkan ke sini Q1. Sekarang akan menghitung Q2-nya. Q2 rumusnya sama dengan M kali L, kalor lebur S. Ini 340.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Masukkan. Nah, 0,3 masanya 3.400 ini dikalikan menjadi 102.000 ya. Joule. Kemudian kita masukkan hasilnya. Kita pakai Joule loh ya. Sekarang kita masukkan pada Q3-nya. Q3 itu M kali C air kali delta T. Q3 itu 0,3, M-nya adalah 0,3 tetap sama. C airnya melihat di sini 4.200 ya. Terus kemudian di sini 20 kurangi 0 seperti yang saya jelaskan tadi, maka Q3 sama dengan 25.200 Joule setelah kita mengalihkan ini. Masukkan Q3-nya. Nah, Q totalnya ya Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Berapa hasilnya? 130.350 Joule. Masukkan sini. Jadi Q totalnya pada proses es batu sampai menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius, total kalor yang dibutuhkan adalah 130.350 Joule. Sekian, terima kasih.
Semoga bermanfaat. Materi selanjutnya silakan kamu lihat YouTube part ketiga di channel Nasihin Cihuy.